Terima kasih Anda yang tetap bersama dengan kami atau yang baru bergabung di Talk to iNews. Kami langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Bang Ruhut, Bang Firman, Ya. Mas Adi. Mas Adi tadi menyampaikan satu kalimat pendek dulu. MKD ini, Mahkamah Kehormatan Dewan, tidak profesional, tidak proporsional, jadinya semua putusannya pasti ngaco gitu ya. Apa indikasinya, indikatornya bahwa tidak profesional? Nah, pertama kan gini loh, untuk bangsa Indonesia MKD kan makhluk baru nih. Dalam kehidupan tata negara kita juga nggak jelas nih, tahu-tahu muncul MKD. Nah, MKD ini lahir apakah atas perintah undang-undang atau kepentingan publik, tuntutan publik. Nah, kalau kemarin lihat sidang-sidang yang kemarin yang Ma'ruf sama Sudirman Said ini, selalu omongannya publik. Ini sudah publik, sudah mengendaki ini, publik sudah begini. Yang ditanya maupun yang ditanya maupun yang bertanya selalu atas nama publik. Saya bilang, saya pastikan lah, nggak ada yang bertanya atas nama undang-undang. Jadi selalu berkepentingan dengan publik. Nah, yang menarik lagi ketika Sudirman Said juga ngomong kenapa tidak langsung ke hukum kalau ini ada tindak pidana, dia bilang nanti tunggu publik. Nah, jadi selalu publik. Nah, kemarin itu sidang terbuka karena tuntutan publik. Kemudian sekarang tertutup karena perintah undang-undang. Yang harusnya kan konsisten. Itu satu nih, tidak profesionalnya. Tidak proporsionalnya itu ini soal etika atau soal politik. Karena kalau kita melihat ini lanjutan dari pertarungan KMP dan KIH. Tergambar di situ. Kita lihat misalnya, mestinya kan di dalam sidang dalam mahkamah ini semua status sama. Dia bertanya. Setiap orang bertanya, nanti pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya itu kemudian diresume, kemudian dibahas oleh para anggota. Tetapi kan ini enggak. Di situ ada yang ngekat, yang mengkritik pertanyaannya antara sesama anggota. Kemudian keanggotaannya juga tidak jelas. Apakah yang dipilih oleh menjadi anggota MKD ini sudah dipilih oleh fraksinya sebagai orang yang paling punya etika, paling punya kehormatan, standar moralnya tinggi. Ukurannya apa? Kemudian apakah tidak ada konflik of interest di dalam situ di antara para anggota? Kan mestinya ini integritas, ini menjaga etika, kehormatan. Artinya yang orang yang terlibat langsung secara emosional ini mestinya sih kalau tidak bisa netral tidak ikut jadi masuk Anda ke situ. Pada posisi kurang percaya juga pada integritas anggota MKD. Saya ingin bertanya siapa sih yang paling kita percaya dari semua anggota MKD? Nanti saya tunjukkan kesalahannya, ketidaketisannya. Jadi yang paling oke menurut Anda siapa? Kalau Anda katakan bahwa sebagian diantaranya yang nggak ada, belum memenuhi etika yang kan, kita butuhkan sebagai anggota MKD. Kalau MKD ini mau dibikin sebagai polisi etika di parlemen, kan harus persetujuan, artinya ada kriteria untuk penunjukannya. Oh ini orang ini memang baik kelakuannya sehingga memiliki integritas dan keputusan-keputusannya itu mewakili moral masyarakat. Ini kan pesertanya aja tiba-tiba ada pergantian. Jadi kalau ada di sosial media hashtag MKD Bobrok, Anda pada posisi setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Saya sangat setuju karena memang mekanisme pemilihannya itu juga sangat darurat. Ini kan untuk kepentingan politik. Baik, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, MKD itu barang baru gitu ya. Dulu kita populernya Banggar, Badan Anggaran, BWRT oke lah, Bamus oke lah. Benar juga sih kalau MKD ini barang baru dan tidak terelakkan lalu kalau kita menilai bahwa ini di panggung politik. Begitu nggak Bang Ruhut? Iya, sebenarnya dulu di era saya periode yang lalu DPR sudah ada juga badan kehormatan. Tapi mungkin kata mahkamah ini ya, saya ingat tadi Bu Mega dalam satu acara kami, simposium juga berbicara mahkamah itu sesuatu yang harus kita hormati, ya, seperti dulu MPR kan, ya. Jadi ini yang mungkin saya ngerti Pak Adi Masardi, begitu juga Pak Adi ini kan tokoh yang mewakili semua masyarakat. Kami DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bawa nama rakyat. Rakyat itu lihat kok begini MKD-nya. Bayangkan tadi yang terperiksa, ya, yang meriksa dari partai dia juga gitu. Gaya mimpinnya itu kawan-kawan kan orang-orang saya juga di dalam sebagian. Tapi bukankah kayak militer juga Bang, ada mahkamah militer kan yang meriksa militer. Iya, ini meriksa tapi yang tahu diri kan ada 10 fraksi. Yang mimpin itu janganlah dari partainya Novanto. Jadi begini, kasih aja yang lain. Jadi, ini kan yang penting itu orang-orang yang ada di MKD punya otoritas moral, etikanya. Dan sekarang begini, ini kalau bukan politik apalagi, kan ini soal perebutan kekuasaan ketua DPR. Karena tiba-tiba di DPR di sini ini tiba-tiba ngomongin soal etika. Sejak kapan DPR ngomong soal etika? Sejak kapan di DPR ngomong kehormatan bangsa selama ini?
tiba-tiba muncul ini terus menjadi semua seperti malaikat menghakimi. Hak apa kita menghakimi etika orang? Apakah kita sudah sangat punya etika? Jadi menurut Anda harusnya Sudirman Said nggak membawa isu ini ke MKD? Nggak ada masalah ke MKD, cuma MKD-nya itu kan mestinya proporsional, artinya dipilih dulu. Apa yang mau diambil dari mahkamah ini? Misalnya, mau memutuskan kesalahan pelanggaran etika Novanto, kemudian ada rapat di MKD itu, yuk kita mau membahas ini nih, pertanyaan-pertanyaan ini, orang-orang yang akan dipanggil tuh ini. Ada skenarionya sehingga mengarahnya ini kan ini enggak. Jadi yang Anda lihat justru di MKD malah ada perseteruan yang jadi kalau anggota MKD sendiri tidak menghormati mahkamahnya, bagaimana saya diminta suruh menghormati? Bang Ruhut, KMP versus KIH, kita pikir udah nggak ada itu. Tapi dalam kasus Setia Novanto kita menjadi tersadar kembali bahwa masih ada itu dua kelompok besar ini. Betul Tina, kan saya selalu katakan itu di mana-mana ya. Karena itu partai saya yang ketua umumnya Pak SBY, kami penyeimbang berada di tengah. Mereka yang selalu bilang, oh kami udah satu, nggak ada lagi merah putih, nggak ada lagi Indonesia hebat. Faktanya sekarang dari merah putih udah ada lari ke Indonesia hebat. Sekarang bukan Indonesia hebat lagi, sudah jadi P4. Masih ada lah itu, sudahlah. Itu yang dikatakan Pak SBY. Reformasi, demokrasi dikedepankan, siap menang, siap kalah. Ini karena wujud nggak siap menang, nggak siap kalah aja kok. Jadi kalau Anda nih, saya membayangkan, kalau Anda kan Ruhut Sitompul nih, yang dilaporkan ke MKD, katakan Anda jadi Setia Novanto, Anda akan ambil sikap apa? Saya harus patuh, karena itu mahkamah saya. Ya, tapi Anda akan membela diri seperti Setia Novanto juga kan? Oh iya, tapi yang ke-1, ke-2 sudah live, ditonton semua rakyat. Merasa nggak salah kan? Mari biar dengan elegan bela. Nggak benar yang 2 itu, yang benar saya. Terangkan semua masalah. Kenapa ketakutan? Kenapa mesti ada sahabat saya ini dengan B44 yang mondar-mandir itu mobilnya? Apa sih B4 itu? Ada lawyer satu lagi. Siapa kawan Abang? Udahlah. Jadi menurut Abang, Pak Setia Novanto pakai lawyer itu karena ketakutan? Karena gini, awal inilah jagonya lawyer, ini 35 tahun lawyer, ini senior, ya. Awalnya Novanto, ya memang ada pertemuan itu. Tapi taunya makin tajam. Kalau saya dengan ada pertemuan itu, Anda lengser. Karena itu saya katakan di salah satu TV, Novanto mundur saja kau sebelum dimundurkan. Ini dia udah tinggal menghitung hari, mau apapun MKD, kejaksaan, KPK, kepolisian lagi bekerja. Jadi Anda kalau jadi Novanto Anda akan mundur? Kalau Anda jadi Novanto Anda akan mundur? Oh iya, ini udah sangat melanggar etika. Masalah Donald Trump, dia udah kena sanksi ringan, ditegur. Padahal dia nggak datang loh, itu aja sudah melanggar. Ketua DPR aja nggak menghormati MKD, kami rakyat ya. Sebenarnya equality, ya kita ini sejajar. Cuma dia jadi polisi lalu lintasnya DPR, ada wakil DPR-nya. Ini kadang-kadang orang lupa karena dia ketua DPR kan jadi pegawainya kayak di perusahaan. Salah. Kita sama, equality before the law. Sama di depan hukum. Bang Firman ini pasti udah gak enak hati pengen jawab. Saya akan kasih kesempatan buat Anda, waktu yang lebih panjang, segmen berikutnya, terutama untuk menegaskan bahwa klien Anda itu bukan karena takut bersama-sama dengan Anda, dan klien Anda itu tidak berubah sikap seperti yang Bang Ruhut tuduhkan gara-gara Anda sebagai lawyer. Sesaat lagi.